Ya, teman-teman, hari ini IHSG kita minus 2,41%, luar biasa, dan asing keluar 1,63 triliun. Beuh, luar biasa teman-teman, ini pengeluaran yang sangat luar biasa, tapi dibanding dengan pengeluaran waktu tanggal 6 ya, tanggal 6 Februari ya. Dengan 6 Februari sih lebih kecil ya sekarang ya. Kalau kemarin waktu 6 Februari sekitar 2 triliunan gitu. Kalau sekarang 1,6 triliun ya, sedikit lagi sih, tinggal 400 miliar lagi menjadi 22 triliun gitu kan. Waduh, gimana dong teman-teman, ini sedikit lagi nih kalau sudah melewati angka ya 6.000 berapa nih, 6.540-an ya, 6.526an ya, lewat dikit ya langsung ya sekitar down kembali dan tidak kuat untuk menjajaki area 6.800 kembali teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, apapun ceritanya, apapun beritanya, apapun isunya, intinya tetap satu teman-teman ya. Foreign keluar jadi downtrend teman-teman. Dan perlihatkan teman-teman, saya melihat LQ45 hampir semuanya merah teman-teman, kecuali BBNI dia 0,71%. Terus ESA ya, dia tidak kemana-mana, yang tidak kena imbasnya. Terus JAPA ya tidak kemana-mana juga, sama ini ada kenaikan dari SIDO. Terus di bawah SIDO ada SMGR, tidak terpengaruh, sekitar 4 ya, 4 emiten. Kalau nggak salah ISAT nggak itu juga teman-teman, coba lihat ISAT deh, ISAT kena nggak? Oh, ISAT kena teman 3,5. Yang nggak kena teh apa ya tadi teh ya, ESA ya. Jadi 4 emiten tidak kena imbas terlalu besar teman-teman ya, tapi mereka juga ya mungkin adalah satu dari di antara 45 emiten itu, tidak semuanya merah teman-teman. Begitupun nanti mungkin emiten teman-teman ya tidak semuanya sahamnya turun, kecuali yang LQ45 yang, tapi penurunannya paling besar siapa nih? MDK ya 9%, terus si UNTR 6%, UNVR 9% teman-teman, itu yang paling besarnya. Yang keluarnya ada lagi nggak 6%, ada INKP ya sama INCO 6%. Yang lainnya di bawah 5% ya, 6%, di bawah 6% ya. 5% juga ada nih ACES ya, ACES 5% ya penurunannya. Memang harus begitu teman-teman, mungkin ya harus di rolling teman-teman, mereka juga butuh duit ya. Intinya mereka jualan lah teman-teman. Yang penting saya pikir sih kemarin mau ditahan di MA10-nya, ternyata ya istilahnya foreign berkata lain, ya udahlah kita terima aja gitu kan. Yang penting teman-teman jangan panik, tenang aja. Di mana ada penurunan di situ ada kenaikan. Perhatikan ketika dia turun juga dalam juga ada kenaikannya sekitar 1 atau enggak 3, 1/4-nya ataupun setengahnya mungkin ada kenaikan. Begitupun nanti kalau sudah lepas daripada supportnya ya di 6.526an, mungkin pasti ada kenaikan lah sedikit demi sedikit teman-teman. Kalau sekarang ya harus lapang dada bahwa ya sekitar turun dan asing keluar 1,6 triliun teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik dalam bentuk like, yang nge-share, yang berkomentar juga terima kasih. Apalagi yang berkomentar teman-teman luar biasa ya. Terus yang memberikan super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi ke teman-teman ya. Terus yang memberikan doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya juga doakan kepada teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman. Nah seperti biasa teman-teman, kita akan membahas 4 emiten jagoannya teman-teman ya, IHSG apakah terpengaruh enggak, apakah hanya terpengaruh sama yang lain. Maka kita yang 4 emiten ini harus kita cek terus teman-teman ya, karena yang paling kuat itu ini teman-teman ya. Kita cek untuk BBRI. BBRI turun juga pas banget teman, di harga penurunannya ya yang saya gariskan pas banget teman-teman, tidak dikurangkan tidak dilebihkan, dan cenderung dia tidak mau ngedorong teman-teman. Dan sekarang BBRI dibuang sama asing. Kemarin sudah hijau, udah bagus-bagus, ternyata 663 miliar asing keluar dari BBRI. Kita cek apakah yang keluarnya itu adalah broker yang keren atau biasa-biasa aja. Ternyata broker keren teman-teman ya, tanggal 25 ya udah bener. RX ya keluar 402 miliar teman-teman ya. Cuman di sini ada si Agi yang nerima sama si Cece, atau mungkin Cece ya bagian daripada
bandar lokal ada yang masuk, C juga ada masuk teman-teman. KZ, AK sama JT sama BK keluar, YU keluar, BB keluar, luar biasa ini jagoannya semua keluar turun. Mudah-mudahan ini ada sebagai support terkuat mudah-mudahan teman-teman ya. Jadi sebenarnya garis ini adalah garis untuk penurunannya ketika dia menghadapi yang namanya si ekor merah teman-teman ya. Satu sisi saya bersyukur gitu teman-teman, tapi satu sisi juga aduh ini bisa downtrend kembali gitu kalau dia tidak bisa bertahan ya. Kalau sudah besok di angka ke 3.700 ya downtrend teman-teman ya, downtrend kembali. Dan kemarin sudah bagus-bagus, sekarang semua sudah terlihat jelas menuju ke bawah teman-teman, kecuali kalau besok ada dorongan. Dan sekarang pas di garis penurunannya teman-teman ya, tidak akan saya hapus, saya biarkan aja teman-teman ya. Saya ingin melihat loncat kodok lagi teman-teman untuk BBRI. Jadi kalau loncat kodoknya enak, ternyata loncat kodoknya sekarang tidak berpengaruh teman-teman ya, malah pengaruhnya loncat kodoknya mundur teman-teman jadi turun teman-teman ya. Di sini ada LG sama CC yang masuk, bandar por lokal juga ikutan ngejual, ada YB, MG. Nah inilah teman-teman kita yang kenapa isinya kalau suka nadah seperti itu 3.800 ditadah teman-teman. Kalau sudah ditadah ya udah dihajar enak teman-teman ya, sama si bandar porennya. Lanjut ya teman-teman ya. Saya pikir kita positif thinking aja lah teman-teman. Kalau orang-orang investor mungkin ya sekarang saatnya mengambil teman-teman dengan cara seperti biasa, dicicil aja teman-teman untuk BBRI untuk saat ini, cicil aja dulu, jangan all in teman-teman ya. Karena market juga sudah sekitar dari bulan apa nih? Dari bulan ini ya, sudah Januari ini ya, Januari aja padahal ya asing itu kan sebenarnya sudah ngebuang banyak, tapi di sini ada pemasok ini cenderung sebenarnya dari bulan Januari bersyukurnya kenapa asing ada yang masuk ketimbang bulan-bulan sebelumnya gitu, malahan asing merah terus. Kalau di Januari sampai Februari masih ada masuknya lah, Februari juga masih ada masuknya teman-teman ya, masih ada istilahnya ada masuk seperti ini teman-teman ya. Februari itu ya, Poren juga masih di Januari itu masih masuk ketimbang di bulan sebelumnya asing terus jualan terus teman-teman ya. Baik, kita mungkin ini menurunkan dulu tensi dulu teman-teman ya, mungkin belum saatnya teman-teman. Mungkin teman-teman retail atau pan manajer masih banyak duit teman-teman ya, mungkin seperti itu teman. Jadi wah kali banyak duit nih, udah hajar aja, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Kita cek lagi untuk BBCA ya, BBCA kita lihat BBCA seperti apa. Terus BBCA juga ya turun lagi teman-teman ya, dia turun lagi sedikit lagi menyentuh penurunan 20%-nya, dan Poren juga masih keluar 216 miliar, dan lokal juga sama keluar ya, CP YUBQ keluar, cenderung yang nerima teman-teman kita. Terus untuk Porennya juga sama teman-teman ya, cenderung YU KZ RX keluar lagi teman-teman ya. Si BK sama si BB broker andalan untuk 4 bank ini keluar, dan si AK, si JB sama si HD sama si AG yang nerima teman-teman ya. Kalau di BBRI si CC yang nerima, kalau di sini CC keluar teman-teman, mungkin harus ada rolling juga ya. Nah teman-teman, bagaimana dengan BBCA? BBCA ya sedikit lagi menyentuh harga penurunan untuk 20%-nya. Tapi kalau untuk ke bawahnya teman-teman, saya belum menentukan lagi, nanti kita cek lagi ke bawahnya apakah ada area penurunan lagi. Kita lihat BBCA untuk di sini teman-teman ya, BBCA ya. Apa area penurunannya di mana? Oh iya, sebelumnya masih dijual di harga mahal teman-teman ya. BBCA itu dijual di harga premium teman-teman ya, masih di harga mahal teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBCA seperti itu ya. Jadi masih ada potensi penurunan karena MA10 masih menuju ke bawah dan mungkin mau diturun ke angka 20%-an, mudah-mudahan ya. Berarti kalau supportnya ada di area berapa nih di sini ya? Di angka 8.600 teman-teman ya. Langsung ke BBNI, tadi BBNI mulai ada hijau-hijau dikit gitu ya. Mudah-mudahan si BBNI ini ada perkembangan nih teman-teman ya. Soalnya di yang dua bank ini baru kelihatan. Nah ini didojikan teman-teman ya, tapi didojikan dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman di angka 4.190 ya. Nah per hari ini BBNI ada yang ngambil Poren 53,9 miliar teman-teman. Sini YU ya, yang biasa YU di sebelah kanan, sekarang sebelah kiri, sama si BK, RX sama BB tetap di sebelah kanan. Nah, artinya si RX sama si BB cenderung ngejual, tapi ada dorongan juga bagus teman-teman. BBNI ada dorongan juga, MA10 lagi menuju ke atas juga. Jadi saya pikir sih kalau udah mulai seperti ini kita harus optimis teman-teman, walaupun di sini ada garis penurunannya, biarkan aja karena kita akan melihat loncat kodok dari seorang BBNI ya.
si Poren sama si Loka juga cenderung masuk, bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ngikutin jejak dua bank BBNI ya, karena si MA10 lagi menunjukkan. Mudah-mudahan besok ada loncatan kodok seperti itu teman-teman ya. Kalau dulu bisa diprediksi teman-teman ya, tapi ketika uptrend itu biasanya 3 candle turun itu 1 kali naik, mungkin bisa masuk di situ. Kalau sekarang udah tidak bisa diprediksi lagi karena poren sangat luar biasa, 3 candle nggak mau naik, 3 mau hijau ya. Mungkin mau besar kecil biasanya suka naik teman-teman kalau lagi uptrend ya. Tapi kalau ini mungkin kalau downtrend ya cenderung 1 2 3 4 5 6 sekitar 6 karena baru ditaikin. Itu 1 2 3 4 5 mungkin satu lagi ditaikin, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin hitungannya sekarang beda teman-teman ya. Kalau dulu 3 candle untuk bank-bank besar ya, 3 candle mau besar mau kecil biasa suka dihijaukan. Makanya suka bagus teman. Kadang si 4 bank ini kan punya ciri khas loncat kodoknya, mungkin bisa dimanfaatkan ya. Jadi untuk ngambil 1 atau 2% itu lumayan. Apalagi yang punya duit besar kan bisa ngambil di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, BBNI target masih di 4465 untuk target kenaikan biasanya, sama mungkin penurunannya sudah muncul lagi di 4200 karena masih ada si ekor merah teman-teman ya. Lanjut ke BMRI teman-teman ya. BMRI pas di harga penurunannya, yaitu di angka di gapnya teman-teman, pas banget nih harga nih, pas gap banget ya, di harga sekarang itu 4.870-nya. Dan hari ini pun si BMRI ini dibuang sama apa, jadi yang diambil cuman BBNI aja ya. BMRI itu cenderung dibuang. RX lagi-lagi RX, cuman di sini BBYU sama BK cenderung masuk sebelah kiri. Saya pikir sih mungkin BBNI sama BMR ini yang cepat gitu di up-nya ya. Ini garis penurunan sudah dilewati, kita hapus aja teman-teman. Saya pikir sih tapi ini CMA 10-nya lagi datar, mudah-mudahan sih ini sebagai pertanda dia tidak akan turun lagi ya, mudah-mudahan ini tahan sekarang teman-teman ya. Ini harga target penurunannya angka di angka 4.745-an teman-teman ya. Benar lokal juga ikut-ikutan jualan ya. Yang nerima siapa? Teman-teman kita juga yang nerima, tapi CC sudah mulai masuk ya. Kebanyakan teman-teman kita yang bisa mungkin karena turun ya, teman-teman kita masuk ya. Nah teman-teman seperti itu ya, 4 bank dalam posisi turun kecuali BBNI aja yang ada pengambilan dari seorang broker asingnya teman-teman ya, foreign net buy yang teman-teman untuk si BBNI ini. Yang 3 banknya ini cenderung keluar. Oke teman-teman, kita masukin deh satu yang paling besar. Siapa di sini yang paling besar di LQ45-nya? Yang paling besar 9%. Ada MDKA ya, kita periksa MDKA satu aja. MDKA yang muncul MDKA ya. Ya, kita lihat MDKA. Ya, MDKA ini garis kenaikan kemarin itu disentuh dikit malah sekarang keluar. Padahal secara MA sudah bagus teman-teman ya. Kalau apa dikata gitu kan, kalau pingin badannya keluar ya tidak akan melihat MA-nya, langsung di downtrendkan aja. Tapi kalau teman-teman yang mungkin ngambil istilahnya udah ngambil sedikit aja sudah lumayan, sekitar 20%-an. Itu bagi teman-teman yang bersyukur mungkin sudah dapat ya. Oke teman-teman, jadi MDK ini diturunkan dan sama persis bahwa si MDK ini 59,0112 si poren keluar teman-teman ya. Nah, sangat berpengaruh sekali angka 45 dengan poren teman-teman ya. Di sini porennya ada siapa yang ngejualan, ada RX lagi pelakunya teman-teman sama si BB. YU cenderung masuk sebelah kiri ya, bagus teman-teman ya. BK juga masuk sebelah kanan di bagian pengeluaran ya. Ada tanda-tanda penurunan di angka di level sini teman-teman. Ini belum ketembus ya, di angka 1416 hanya kesentuh aja. Makanya kalau yang kesentuh tidak saya hapus teman-teman, mungkin itu akan ada pantulan di situ. Mudah-mudahan itu saya anggap sebagai penurunan yang sangat kuat di situ teman-teman ya. Target belum tercapai teman-teman di angka 2020-an ya, 30-an karena sebenarnya udah bagus teman-teman ini istilahnya si gunung pertama nih sudah dilewati ini, jadi kedua. Mudah-mudahan ini tidak lepas daripada yang ini teman-teman, dipantulkan sekarang aja ataupun ya di bawah dikit lah teman-teman ya. Yang penting tidak lepas daripada 1412-nya, mungkin dia akan menjadi uptrend gitu kan, asal jangan lepas dari sini. Kalau jadi lepas dari sini ya downtrend kembali teman-teman ya. Si MA10 sudah mulai melehoy teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MDK seperti itu ya. Mudah-mudahan sih ini udah bikin step ya, step 1, step 2, mudah-mudahan step 3-nya tidak terlalu jatuh lagi. Mudah-mudahan di area sini atau enggak di angka dikit-dikit ya, di angka 1500-an mungkin teman-teman ya. Dan kita lihat untuk MDK ini sudah bagus-bagus malah akan tapi Algi sudah masuk teman-teman, bagus nih. Si Algi sudah masuk ya, maka mudah-mudahan besok
di apa di minimal ditahan lah teman-teman. Saya berikan minimal ditahan, tidak terlalu banyak pengeluaran karena terlihat jelas di sini foreign cenderung ngejual, berarti si bandar lokalnya tidak kuat teman-teman, tidak kuat, akhirnya jualan dulu. Habis jualan mungkin dapat duit ya, mereka bisa ngambil kembali teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman kita juga jangan sampai, ini yang ngebuang bukan teman-teman kita teman-teman ya, bukan dari golongan retail yang biasa, itu PD termasuk PD itu kan walaupun retail tapi bukan retail biasa teman-teman ya, dia kadang-kadang dimasukin sama bandar juga. Oke teman-teman, kita ulas untuk untuk 4 bank sudah. Kita akan masuk ke emiten teman-teman. Kita ngelanjutin yang kemarin, ada Tama teman-teman di sini ya. Mohon maaf ya kemarin tidak tamat ya. Tadi saya ada urusan teman-teman yang nggak bisa ditinggalkan dari pagi ya. Bisa-bisa saya istirahat baru bisa kembali. Ini katanya ditanyakan Tama golongan keberapa? Kita cek di sini teman-teman ya. Tama itu golongan apa karena FCA-nya? FCA mudah-mudahan sih FCA cepat pada keluar lah teman-teman ya. Dia kena sini teman-teman, perusahaan tercatat nih efek. Kita cek Tama. Nih Tama ada tamu. Tama teman-teman. Golongan 1 teman-teman ya. Tama golongan 1 FCA kelas 1 teman-teman ya. Jadi si Tama ini golongan FCA kelas 1. Kita juga harus tahu teman-teman. Kenapa? Karena kecenderungan kalau kita tahu golongannya, oh ini bisa ngambil karena hanya sahamnya aja yang di harga 50 teman-teman ya, bukan dari yang lainnya. Nah, Tama itu bagus teman-teman, perhatikan ya, dia sudah mulai diakumulasi lagi tapi pembuangan sedikit. Walaupun diturunkan tapi si bandar lokalnya cenderung tidak menjual terlalu banyak teman-teman ya. Dikit lagi teman-teman Tama nih mencapai ke 50 ya. Targetnya hanya 50-51 aja selama 3 bulan udah teman-teman beres, dia FCA beres ya. Cenderung nih bandara sudah mulai bagus ya, sudah mulai bagus. Kenapa bagus? Karena sudah ditransaksikan dengan baik sama apalagi bandar setelah ngambil di level ke-41 dia tidak terlalu jualan terlalu banyak. Artinya ada kesempatan ini diambil kembali untuk lolos daripada 51. Kecuali kalau bandarnya sudah ngambil diturunin lagi sampai jualan. Nah, itu mungkin dia mau bermain di angka FCA. Tapi kalau ini FCA-nya kelas 1-nya sudah mulai ada perkembangan lah teman-teman ya. Apalagi si bandar juga ngambil dari harga terendahnya di harga 13 perak teman-teman ya. Kalau foreign jangan ngandelin foreign di FCA kelas 1. FCA kelas 1 ke bawah teman-teman, jangan ngandelin foreign ya, biarin aja foreign. Nah teman-teman, jadi ini untuk Tama ini bagus teman-teman. Bagusnya kenapa? Bandar foreignnya tidak keluar dengan signifikan, karena kalau bandar foreign cenderung signifikan lagi setelah pengambil berarti dia mau ditransaksikan di FCA. Kalau ini kecenderungan untuk lepasnya dari FCA ada karena si bandar juga tidak terlalu jualan teman-teman ya. Lanjut, ada emiten berikutnya, ada CAM teman-teman ya. Ada CAM. Nah, CAM target penurunannya sudah dilewati teman-teman ya. Ini target penurunannya. Ini satu lagi titik terendahnya teman-teman ya, di 164, ada juga penjagaan di angka 143. Biarkan, jangan ngambil dulu. Karena apa? Karena si MA10 masih di atas candle, terus belum menunjukkan ada arah ke atas karena si bandar lokal dan foreign cenderung jual. Perhatikan pada hari ini si bandar domestiknya si AIPS SA keluar ya, ini terdeteksi sebagai lokal, bandar lokalnya. Foreign juga sama teman-teman, bandar foreign keluar dengan signifikan juga ya, selama beberapa hari, 2 hari ini ya, signifikan lumayan ya, 664 juta teman-teman ya. Si BBCC keluar, nah ini si AK masuk sedikit tapi teman-teman ya. Jadi CAM saya pikir sih lebih baik dia menuntaskan PR-nya dulu sampai 131 ya. Karena CAM adalah sudah diakuisisi, bukan dibeli ya sahamnya sama ketokohan juga yang punya WHTJ. Yang mudah-mudahan ini menjadi berita positif. Tunggu aja sampai dia menyelesaikan PR-nya dulu. Mudah sih PR-nya terselesaikan teman-teman. Kalau PR-nya sudah terselesaikan mungkin ini akan rolling ya, nanti mungkin si bandarnya akan berganti alih teman-teman. Ini untuk si bandarnya mau ngejual dulu gitu teman-teman, mau jual dulu mungkin mau dilemparkan. Nanti mungkin kalau sudah mencapai PR-nya selesai dia akan diambil alih sama bandar yang lain, mungkin seperti itu teman-teman ya, mungkin seperti itu. Nah, area kenaikannya di angka 186. Kalau sekarang jangan ngambil dulu teman, tunggu aja MA10 di bawah candle teman-teman. Mungkin itu MA10 di bawah lagi menuju ke atas. Ingat, MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Itu mungkin cara-cara pengambilan yang mungkin ada kenaikan sedikit tapi lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman bersyukur mungkin 1 atau 2% atau enggak 5% juga masih dapat teman-teman. Perhatikan ketika kenaikannya, manfaatin shadownya teman-teman untuk CAM ini ya. Oke, untuk CAM masih ada pembuangan daripada bandar lokal dan foreign. Lanjut, ada BJTM.
BJTM ini adalah emiten yang dulu mah kuat teman-teman ya, susah turunnya ya. Sekarang turunnya lumayan juga dalam ya. BJTM turunnya dalam juga teman-teman, lumayan ya. Coba cek 10 tahunan ini sampai mana dia. Ya, turunnya dalam juga teman-teman, sejak tahun 2021 diturun di downtrendkan dulu. Kemarin dia sudah mencapai level terendahnya di angka 400. Sekarang mau disusul lagi ya teman-teman. Ini pas banget teman-teman, di angka penurunannya pas banget ini. Area penurunan ke 1 sudah dilewatin, dan ini pas banget di harga di supportnya. Di sini ada lagi nggak support? Nah, saya belum ada lagi, kita cari lagi ketika dia akan turun. Mudah-mudahan tidak turun ya. Sengaja saya bikin supaya tidak turun teman-teman. Ini ada kenaikan sementara bisa ke angka 514, sama di angka ini ada kenaikan baru teman-teman, dia di angka 545. Kemarin sudah ketembus area kenaikannya. Ya mungkin teman-teman sudah cuan. Nah, ini juga nih sudah mulai lagi ada tanda-tanda kenaikannya. Nah, ini sudah mulai di supportnya, kalau kata orang support gitu teman-teman. Kalau saya bilangnya ini sudah menembus PR-nya teman-teman ya. Sekarang kemarin itu berarti di sini sudah ditembus PR-nya. Di sini ada lagi teman-teman, kita akan cek di 398. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan kita, karena tidak ada situasional yang istilahnya kalau dulu kan karena Covid teman-teman, tapi setelah pas Covid menginjak berapa tahun lagi langsung ke atas gitu, sama teman-teman. Nah, dia si BJTMT punya harga tertingginya. Jadi teman-teman kalau udah level 900, udah itu sudah tertingginya. Jadi teman-teman usahakan gitu kan, jualnya jangan 900 lah, di angka 700 juga sudah siap ngebuang aja, karena standarnya di situ teman-teman ya. Standarnya di situ. Perhatikan ketika dia pucuknya sini aja. Oke, kalau sudah ini udah pucuk banget teman-teman ya. Tapi terserah teman-teman sih gitu kan. Ini sudah lumayan harga murah, sudah keluar dari harga wajarnya, artinya sudah mendekati harga murahnya teman-teman. Sudah di area murah lah teman-teman. BJTM tinggal tunggu pantulan aja. Tunggu, jangan ngambil dulu, tunggu MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Karena ini adalah supportnya. Mudah-mudahan tidak ditembus lagi ya. Tapi karena si bandar lokal dan foreign cenderung jualan. Ini berpengaruh juga bandar lokal dan apalagi foreign berpengaruh banget teman-teman untuk kenaikan si BJTM. Tunggu aja konfirmasi dari bandar foreignnya akumulasi lagi teman-teman ya. Cara ngeceknya udah saya kasih tahu kan. Ini foreign masih keluar teman-teman. Mungkin kalau ZP sama BB sudah masuk besar teman-teman, baru teman-teman boleh masuk dan mencicil. Kalaupun MA-nya belum mendekati gitu. Domestik juga sama ada pembuangan dari CEU teman-teman. Dari si PD tapi yang dari Mas. Ini broker bagus teman-teman yang BJTM nih, CEU ya, yang nerimanya. Pada penurunan hari, mudah-mudahan besok ditahan atau nggak ditahan, dipantulkan di kita mungkin ke angka 514 teman-teman. Target di sini aja yang terdekatnya teman-teman di angka 565, kalau nggak di angka 545. Kalau dia mau melanjutkan penurunan jangan tinggi-tinggi teman-teman. Udah di sini sudah cukup. Biasanya tidak melewati harga tertingginya kalau mau ada penurunan lagi. Kalau sudah ada penurunan sampai sini, dia koreksi sedikit tidak mau melewati yang sini teman, contohnya gitu ya. Cenderung dia akan turun kembali teman-teman. Oke. Untuk BJTM seperti itu. Nih, salam gocap teman-teman asli ya. Asli adalah emiten yang lagi saya teliti terus teman-teman. Kita akan pantau terus untuk perkembangan. Nah, per hari ini bagus. Ada pengambilan dari bandar lokal kembali. Setelah kemarin dia dibuka kerannya, nah sekarang sudah mulai diakumulasi lagi. Sudah banyak yang nahan sebelah kanan, yang sudah frustasi akhirnya diambil 2 hari ini sama bandar lokal. Nah, bandar lokal sekarang siapa? ZP udah masuk teman-teman. Ini kan sesuainya si XA kan. Harus ingat tuh teman, si XA tuh. ZP sudah masuk 100.000 lot teman-teman ya, setengah miliar dia masuk, 500 juta. Kita cek, ngapain cek foreign teman-teman. Ini pola papan utama loh si asli ini ya. Si ZP sudah masuk. Nah, XA juga sudah mulai masuk kembali. Sebagai UAE-nya bertanggung jawab juga teman-teman ini ya. Sudah masuk kembali. Saya pikir sini akan mencapai harga tertingginya kembali teman-teman. Inilah emiten. Nanti teman-teman kalau sudah lupa teman-teman ya, sudah lupa nih baru pada ada yang beli lagi. Wah, ini naik nggak nih? Padahal ini emiten. Saya pikir sih emiten yang akan nanti di up kembali ke harga minimal ke harga listingnya di sini teman-teman. Di angka 88 lah minimal teman-teman. Listingnya harganya berapa ya? Agak jauh juga sih listingnya teman-teman ya. Asli. Ini harga listingnya belum saya kasih tahu lagi teman-teman di sini. 77 minimal ke 88 lah teman. Nih, ini adalah emiten. Panjang banget teman-teman ya. Mana kagak ada ujungnya ini. Nah, 125. Ini target saya teman, 125. Jadi teman-teman ini target saya di di saham asli itu adalah 125.
Kenapa? Teman-teman nanti akan sudah lupa di 89 kalau mau teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau sudah lupa, teman-teman baru oh iya pasti begitu teman-teman ya. Ya oke teman-teman, jadi untuk asli saya pikir sih dia lagi diakumulasi sama saham akumulasi lagi sama bandarnya JP sama ingat nggak nih bandarnya JP sama CXL kalau CXL bagian daripada UI-nya kan. Nah Smart Money kemarin masuk tinggi teman-teman ya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya. Mungkin ke area sedikit bisa di up lah teman. Saya ke angka sedikitnya aja ke angka 80-an ya. Mana 8? Nah 89 teman. Itu angka saya teman-teman untuk kenaikan si asli ini. Oke, jadi asli bagus teman. Atla sekarang nih udah lama nggak bakal sengaja teman-teman kalau kita bahas tiap hari kan agak boring juga gitu kan, kasihan teman-teman yang lain gitu ya. Nah ini Atla belum ada perkembangan yang signifikan teman-teman ya, belum ada perkembangan yang signifikan baik banar lokal ataupun forex. Mungkin lagi nunggu MA 200 nya menyentuh 50 harga 50 dulu kali ya. Kita cek di nego teman-teman ya. Kita cek untuk di nego bulan ini aja 3 Februari. Di net kan kurang bagus teman-teman ya. Belum ada yang mengambil secara signifikan teman-teman, mungkin ini cenderung hanya teman-teman kita biasa aja lah, retail biasa walaupun sini YB sama YJ cuman pengambilannya terlalu kecil teman-teman ya. Karena kan golongan retail juga ada yang pakai broker YY sama YB teman-teman ya. Ini hanya golongan kecil aja, tidak begitu baik teman-teman ya. Untuk kalau negonya sudah miliaran baru pertanda ini akan di up ya. Kita lihat nanti tunggu buka kerannya untuk si Atla ini. Ini Atla juga sama teman-teman. Ini adalah emiten yang lagi saya tunggu kenaikannya. Mungkin teman-teman nanti ke depannya teman-teman sudah pada lupa seperti biasa seperti asli, hanya di up juga. Ini apa lagi ya? Nah, kalau ini dia sudah di up duluan teman-teman ya 132 ke angka 227, tapi teman-teman jangan sampai ke sini kalau si Atla itu ya. Upayakan ini harga tengahnya kalau di sini nih. Di angka 89 juga sudah bagus, kalau nggak di angka 109 juga sudah bagus. Saya punya di 71 teman-teman, di angka 92 sama 100 juga ada teman-teman. Cukup 100 ya, sampai 100 aja. Aneh emiten Atla itu emiten yang 100 nyampe lah teman-teman ya. Oke teman-teman, Smart Money belum ada yang masuk yang signifikan ya. Kalau asli sudah ada yang masuk yang signifikan untuk istilahnya fund manajernya ataupun Smart Money-nya. Lanjut ada satu teman-teman ya, satu. Bagaimana dengan satu? Ini udah nanjaknya bagus banget teman-teman. Kita cek di sini deh satu. Penurunannya tidak berpengaruh ya satu ya. Satu nih teman-teman ya. Hati-hati satu sudah mencapai titik tertingginya. Yang saya bilang itu emiten yang dijebloskan tahun 2018 bayangin. Tahun 2018 dijebloskan. Perhatikan sampai ke level terendahnya di angka 50. Di up tidak sampai ke sini, teman-teman. Sekarang sudah lunas. Teman-teman ya. Ini yang saya bilang asli Atla teman-teman akan seperti ini. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu. Makanya teman-teman upayakan average harganya kalau tidak mau terlalu lama menunggu, average di harga tengahnya aja teman-teman, atau di bawah harga tengah. Kalau teman-teman sudah punya harga di harga tengahnya, udah santai pasti kejemput. Minimal kejemput teman-teman. Minimal kejemput itu ya. Nah ini satu lebih baik teman-teman sudahi saja, jangan ngambil lagi. Kalau teman-teman masih yang di bawah, ikutin MA-nya. Ya ikutin MA-nya karena sekarang Banar Foreign lagi jualan juga. Kecuali Banar lokal masih akumulasi ya. Secara MA masih posisi uptrend, lihat MA 200 ke atas. Inilah yang saya bilang itu teman-teman. Ketika saham itu dijatuhkan, maka dia akan kembali lagi ke harga listingnya. Tinggal sedikit lagi teman-teman ke angka 266. Itu harga listingnya teman-teman ya. Nih 286 ya. Hati sudah tinggi, sudah mahal. Lebih baik teman-teman sudahi aja. Kalau teman-teman masih punya barangnya, teruskan. Tapi kalau yang belum punya barangnya, lebih baik teman-teman udah tinggi. Kalau teman-teman nyangkut, ini punya harga di 50. Suatu saat dia akan kembali kepada sejarahnya, kembali ke 50. Apa buktinya? Perhatikan, waktu tahun 2020 ke 20. Tahun 2023 jarak 2 tahun ke 20 lagi. Oke, karena dia punya sejarah. Oke, satu sudah ya. Jangan dibeli lagi. Kalau menurut saya sih lebih baik jangan dibeli lagi. Tapi kalau teman-teman yang punya dari bawah masih ada kesempatan ke harga level 12% lagi. Ingat 12% lagi.
teman-teman kalau ngambil sekarang ya khawatir TSI itu dijatuhkan teman-teman ya. Walaupun si bandar lokal terus akumulasi teman-teman, karena ini sudah harga mahal teman-teman ya. Udah cukup ya, satu mahal, udah kemahalan. Lanjut ada Esta. Wis, Esta keren nih teman-teman. Target saya udah tercapai ini. Esta ya. Target sudah tercapai teman-teman ya untuk Esta. Untung saya dikasih tahu nih, target sudah tercapai ya. Walaupun dengan kena merah, artinya walaupun dengan kena merah tetap kecapai karena sudah ketutup teman-teman ya. Nah, kita akan buka lagi di situ teman. Jadi target saya yang sekarang sudah tercapai ya. Tercapai, udah gede-gede nggak sopan ya. Tercapai tanggal kemarin 24 ya. Untung dikasih tahu nih sama teman kita nih, udah tercapai. Udah teman-teman sudah tercapai. Nah, kalau sudah tercapai kita hapus ya, karena sudah ketemu sama body baik merah ataupun. Nah, sekarang kita bikin lagi di sini. Karena sudah ada si kepala merahnya, teman-teman. Nah, MA10 juga masih berada di bawah candle. Kecenderungan di up-nya ada kecenderungannya ya. Bisa ke level sini, teman-teman, di angka 84 ya. Kalau ke sini juga pasti ke sini lagi. Kenapa? Ada si kepala merah. Buktinya apa? Kemarin kecapai sama kepala merah lagi, teman-teman ya. Mudah-mudahan, teman. Oke teman-teman, untuk Esta MA10 di bawah candle, tapi tetap ini adalah emiten yang ugal-ugalan. Manfaatin aja teman-teman untuk shadow-nya. Apakah ada tanda-tanda penurunan? Di sini tidak ada, saya tidak melihat. Cuma ada satu lagi di sini. Itu area sudah jauh, tapi belum ketembus teman-teman ya. Tapi belum ketembus. Di sini cenderung aman, di angka 73 aman, di sini juga aman. 76-nya aman. Jadi ini hanya support. Jadi udah bikin step 1, step 2. Apabila besok tidak turun daripada MA10-nya dan ada hijau lagi bisa menuju ke angka 83, itu menjadi step ketiga teman-teman ya. Target 109 teman-teman ya. Apalagi di atas nggak ada, nantilah teman-teman kalau udah kejentuh sini lagi baru kita bikin target lagi. Dan per hari ini 5,9 juta poren masuk teman-teman ya. Poren masuk setelah kemarin jualan di merahnya, sekarang masuk lagi poren. Siapa yang masuk? Kita cek regulernya, ada CC bagus teman-teman. CC bagus, dia tidak jualan, artinya dia ngambil bulat. Mudah-mudahan besok di up dulu ya. Dia sudah punya modal 732 lot. Domestiknya siapa? Di sini terdeteksi bandar lokal masuk teman-teman ya. Bandar lokal masuk mungkin bisa jadi si OD, kalau nggak si YJ teman-teman ya. Nggak si JP, tengah sedikit banget yang masuk cuma 800 teman-teman, 830-an teman-teman. Bisa aja gabung dari JP ataupun YJ ngambil sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman, bandar lokal terus ngambil ya. Jadi kecenderungan di up-nya ada karena bandar lokal cenderung ngambil dan pembuangannya sedikit-sedikit, dan per hari ini itu ada pengambilan. Poren bagaimana? Poren setelah ngambil dia ada pembuangan, tapi per hari ini si Poren sudah ngambil. Nah, cuma smart money nggak ada nih ya, smart money nggak ada. Artinya smart money sudah jualan. Mudah-mudahan besok sih ada jualan lagi. Saya doain sebentar, yang penting jangan lepas daripada MA10-nya, cenderung masih aman ya. Kan di sini udah bikin step 1 step 2. Kalau dia turun, hati-hati bisa ke level 70 karena sudah ada PR yang harus dikerjakan. Nah, seperti itu teman-teman untuk Esta ya. Jadi kemungkinan di up-nya ada lagi, tinggal teman-teman yang MA10 juga sudah mulai di bawah kanan, seharusnya ini uptrend teman-teman ya. Harusnya bisa menyalip ke angka 200. Ada upaya teman-teman untuk ke angka 200-nya teman-teman. Ke MA200. Ke MA200-nya. Nah, seperti itu teman-teman ya. PR saya yang kemarin sudah selesai ditambah dengan BJTM asli atas 1 sama Esta. Mungkin kita akan cek and recheck lagi nanti untuk emiten-emiten yang ada di kolom komentar. Seperti biasa kita akan masukkan lagi watchlist teman-teman yang istilahnya yang sudah masuk. Oke, sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.